Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mariel Tani Darmayani, NIM D74219028. Kali ini, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, kita akan memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Yang kedua, triple Pythagoras dan jenis segitiga. Yang ketiga, perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap belajar semuanya? Sudah, alhamdulillah. Ayo kita belajar. Nah, ada yang tahu nggak ya apa itu teorema Pythagoras? Ada yang tahu? Nah, kita akan belajar ya. Jadi ada dua gambar nih, gambar atas dan gambar bawah. Nah, untuk yang gambar atas ya, kita mulai dulu. Kita pertama-tama cari luas persegi di A. Bagaimana caranya? Kita lihat, kita hitung tiap kotaknya. 4 dikali 4 sama dengan berapa? 16. Yang luas persegi B berapa? 3. Pintar. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, untuk luas persegi C bagaimana? 4 dikali, ada berapa segitiganya? Ada 4. Jadi 4 dikali luas segitiga ditambah luas persegi. Jadi 4 dikali luas segitiga, rumusnya setengah alas kali tinggi. Nah, pintar. Jadi setengah dikali alasnya berapa? 3 dan tingginya 4. Jadi setengah dikali 3 dikali 4 ditambah luas perseginya berapa? Oh, 1. Jadi 1 dikali 1. Jadi 4 dikali setengah dikali 3 dikali 4 sama dengan 24 ditambah 1 tadi jadi 25. Nah, itu berhubungan antara A, B, dan C, yakni luas A ditambah luas B sama dengan luas C. Nah, luas A tadi berapa? 16. Dan luas B 9. Dan luas C sama dengan 25. Pintar. Jadi 16 dari 4 kuadrat sama dengan 16. Untuk yang 9, 3 kuadrat sama dengan 9. Sama dengan, kalau 25 bagaimana? 5 kuadrat. Jadi 25. Nah, gambar bawah juga seperti gambar atas tadi ya penjelasannya. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan antara gambar atas dan gambar bawah, yakni pada segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, C, dan C sebagai sisi miring atau sisi yang terpanjang, kalian miring yang terpanjang, maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, rumus tersebut dikenal sebagai rumus Pythagoras. Nah, apa itu rumus teorema Pythagoras? Yakni kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, kita lihat nih ada gambar segitiga ya. Nah, itu untuk mencari sisi terpanjang, yakni C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk yang B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, untuk yang sisi A bagaimana? A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kita bisa lihat bahwa sisi miring atau hipotenusa itu terletak di depan sudut siku-siku. Ya, nah kita bisa membuktikan dengan aljabar, yakni ada sebuah gambar persegi besar. Di dalam persegi besar itu ada persegi kecil dan juga 4 segitiga. Nah, untuk luas persegi besar bagaimana rumusnya? Sisi kali sisi, jadi A ditambah B kurung kita kuadratkan sama dengan C kuadrat ditambah 4 dikali luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya A dan tingginya B. Bisa didapat, kita bisa uraikan, ya kan? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah berapa tadi? 4 dikali setengah. Kita bisa coret, kita sederhanakan jadi 2. 2 dikali A dikali B jadi 2AB, ya kan? Lalu, karena ruas kanan dan ruas kiri sama-sama 2AB, maka hilang. Jadi, A kuadrat untuk ruas kiri ya,
A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan, kita garis kanan, C kuadrat ditambah 2AB dikurangi plus 2AB dikurangi 2AB. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B jika panjang AB sama dengan 9 dan AC sama dengan 15 cm, maka tentukanlah panjang BC. Nah, kita bisa gambar dulu nih segitiga siku-sikunya dengan siku-sikunya di B. Maka BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Sesuai rumus tadi ya. Jadi BC kuadrat sama dengan AC tadi berapa AC? 15 kuadrat, AB-nya sama dengan 9, jadi 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 15 kuadrat sama dengan 225, dikurangi 9 kuadrat sama dengan 81, sehingga hasilnya 144. Itu BC kuadrat. Nah, kalau BC, maka kita akar. Jadi akar dari 144 adalah 12 cm. Bagus. Pintar ya. Sekarang lanjut soal yang kedua. Gambarlah sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di A jika panjang AB sama dengan 3 cm dan AC sama dengan 5 cm, maka tentukanlah panjang BC dengan cara mengukur dengan akurat. Nah, kita gambar dulu nih segitiga siku-sikunya. Tadi siku-sikunya yang siku-siku ada yang A kan, siku-siku di A kan, jadi A habis itu B habis itu C. Nah, AB sama dengan 3, BC sama dengan 5. Nah, kita mencari yang mana? AC. AC kuadrat sama dengan CB kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 5 kuadrat tadi berapa? 25, dan 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Nah, 16 itu AC kuadrat. Kita mau mencari AC. Jadi kita akar untuk menghilangkan kuadratnya. Jadi akar dari 16 sama dengan berapa? 4 cm. Pintar. Jadi sisi AC adalah 4 cm. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai triple Pythagoras dan jenis segitiga. Nah, triple Pythagoras itu adalah kelompok 3 bilangan yang memenuhi persamaan rumus Pythagoras. Nah, kita bisa lihat di contoh soal ini ya. Apakah 15, 20, dan 25 adalah triple Pythagoras? Kita buktikan ya. Nah, kita lihat di antara 15, 20, dan 25, sisi terpanjangnya berapa? 25 kan? Jadi sisi terpanjang sama dengan 25. 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat, titik-titik 25 kuadrat. Nah, 15 kuadrat tadi berapa? 225. Ditambah 20 kuadrat sama dengan 400. Titik-titik 25 kuadrat sama dengan 625. 225 ditambah 400 sama dengan berapa? 625. Jadi 625 sama dengan 625. Nah, baru betul itu adalah triple Pythagoras. Jadi 15, 20, 25 merupakan triple Pythagoras. Nah, untuk yang kedua, apakah 7, 12, dan 13 adalah triple Pythagoras? Kita buktikan ya. Jadi sisi terpanjangnya berapa tadi? 13, pintar. Untuk 7 kuadrat ditambah 12 kuadrat, kita kasih titik-titik, 13 kuadrat. 7 kuadrat sama dengan 49, ditambah 12 kuadrat sama dengan 144, titik-titik, 13 kuadrat sama dengan 169. Nah, 49 ditambah 144 sama dengan 193. Nah, 193 itu tidak sama dengan 13 kuadrat. Tadi berapa? 169. Tidak sama kan? Jadi 7, 12, 13 bukan merupakan triple Pythagoras.
Nah, kali ini kita masuk ke jenis segitiga. Nah, jenis segitiga jika dilihat dari besar sudutnya ada 3, yakni yang pertama, segitiga siku-siku. Salah satu sudutnya berapa kalau segitiga siku-siku? 90 derajat, tepat 90 derajat. Dan yang kedua adalah segitiga lancip, yakni ketiga sudutnya lancip. Berapa besarnya? Kurang dari 90 derajat. Untuk yang ketiga adalah segitiga tumpul, di mana salah satu sudutnya tumpul. Besar sudutnya bagaimana? Lebih dari 90 derajat. Nah, yang pertama ya kita bahas segitiga siku-siku dulu nih. Ada A, B, C adalah sisi segitiga dengan sisi terpanjang C. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut siku-siku. Untuk segitiga lancip, A, B, C adalah sisi segitiga dengan sisi terpanjang C. Jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut segitiga apa? Lancip. Ya. Untuk yang ketiga, kita mempelajari segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul itu bagaimana? Jadi A, B, dan C adalah sisi segitiga dengan sisi terpanjang C. Jika C kuadrat itu lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut tumpul. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, selidikilah apakah sisi-sisi segitiga berikut membentuk segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Bagaimana caranya? Kita lihat. Yang pertama, 8, 12, dan 17. Sisi terpanjangnya berapa? Ya, 17. Nah, jadi 17 kuadrat, titik-titik, 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sudah? 17 kuadrat tadi berapa? 289 ya? Ya. Titik-titik, 8 kuadrat berapa? 64. Ditambah 12 kuadrat 144. Nah, 64 ditambah 144 sama dengan berapa? 208. Jadi 289 itu lebih besar daripada 208. Sehingga termasuk apa ya? Termasuk siku-siku, lancip, apa tumpul? Nah, pintar, termasuk segitiga tumpul karena lebih dari 90 derajat. Atau lebih dari ya. Nah, yang kedua, selidikilah apakah sisi-sisi segitiga berikut membentuk segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Bilangannya adalah 10, 24, dan 26. Ketahuinya. Nah, kita lihat sisi yang paling panjang atau sisi terpanjangnya adalah 26. 26 kuadrat, titik-titik, 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 26 kuadrat sama dengan 676. 10 kuadrat 100 ditambah 24 kuadrat 576. Jadi 676 sama dengan 676, sama kan? Jadi termasuk segitiga siku-siku. Kita masuk ke perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, yang pertama kita belajar mengenai segitiga siku-siku sama kaki, yakni sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Misal, kita punya segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang kakinya sama dengan A. Nah, panjang sisi miring PQ sama dengan S. Nah, untuk mencari S-nya bagaimana? Berapa nilainya S? Kita cari ya. Jadi S kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. S kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Untuk mencari S, kita akar, karena untuk menghilangkan kuadratnya ya kita akar ya. Akar dari 2A kuadrat. Akar 2 dikali dengan akar A kuadrat. Akar 2 dikali akar A kuadrat berapa? A. Jadi S sama dengan A akar 2. Nah, dengan rumus segitiga siku-siku sama kaki, yakni kita bisa lihat perbandingannya. Kita mau perbandingan nih. PQ banding PR banding QR sama dengan A dibanding A akar 2.
sama dengan 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Untuk sejauh ini bagaimana? Apakah terlalu cepat pembahasannya? Apakah mudah dipahami? Nah, berharap mudah ya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat. Kita perhatikan nih, segitiga sama sisi A, B, C. Berikut dengan panjang sisinya adalah 2A. Kita lihat di gambar ya. Selanjutnya, dibuat garis tinggi CD. Kita garis dari C turun ke bawah, kita kasih titik D. Seperti gambar. Nah, selanjutnya kita perhatikan segitiga yang ACD. Kita perhatikan. Membentuk sudut apa? Siku-siku. Nah, panjang sisi CD berapa? Panjang sisi CD ini belum diketahui. Kita cari dulu ya. Jadi, sisi miringnya kan AC. AC nilainya berapa tadi? 2A. Ya, jadi CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. Dimana AC kuadrat tadi 2A kita kuadratkan dan dikurangi AD kuadrat jadi A kuadrat. 2A kuadrat sama dengan berapa? 4A kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Karena tadi CD kuadrat sama dengan 3A kuadrat, maka CD saja kita akar untuk menghilangkan kuadratnya. Akar dari 3A kuadrat. Akar 3 dikali dengan akar A kuadrat. Akar 3 dikali akar A kuadrat sama dengan A. Jadi, CD sama dengan A akar 3. Nah, sehingga perbandingan rumusnya AD dibanding dengan DC dibanding dengan AC sama dengan A dibanding dengan A akar 3 dibanding dengan 2A sama dengan 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Nah, kita masuk ke contoh soal. Sudah siap? Semangat? Ya. Yang pertama, tentukan panjang X dan Y. Diketahui seketiganya seperti gambar. Nah, kita cari sisi miringnya dulu. Sisi miringnya X. Perbandingan tadi apa? A dibanding A akar 3 dibanding 2A. Berarti kita lihat di sini ada 9 dibanding Y dibanding dengan X sama dengan 9 dibanding 9 akar 3 dibanding 2 dikali 9. A-nya 9 ya. Jadi X sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Untuk mencari Y yang bagaimana tadi? Y sama dengan 9 akar 3. Gitu. Nah, untuk sisi miring yang Y, kedua, perbandingannya A dibanding A akar 3 dibanding 2A. Nah, X dibanding 12 dibanding Y sama dengan X dibanding X akar 3 dibanding 2X. Jadi, 12 sama dengan X akar 3. Nah, X sendiri 12 dibagi akar 3 karena akar 3 kan rasional ya, kita kalikan sekawan. Akar 3, jadi 12 dikali akar 3 dibagi dengan akar 3 dikali akar 3. Menggunakan akarnya ya. 12 akar 3 dibagi, karena akar 3 dikali akar 3, akarnya jadi habis, hilang. Jadi dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 akar 3. Jadi Y kan 2X ya. Jadi 2 dikali 4 akar 3. Sama dengan 8 akar 3 cm. Dan yang terakhir, masih semangat dong. Yang terakhir nih, menyelesaikan masalah nyata dengan teorema Pythagoras. Seorang anak mempunyai tinggi badan 150 cm. Ia berdiri 12 cm dari tiang bendera. Jika jarak antara kepala anak tersebut dengan puncak tiang bendera adalah 13 meter, maka hitunglah tinggi tiang bendera tersebut. Kita selesaikan. Nah, ini ada gambarnya ya, gambar 1 dan gambar 2. Di mana gambar 1 tadi ada seorang anak dengan tingginya berapa tadi? 150 cm. Dengan jarak antara ke tinggi tiang 13 meter ya kan. Lalu kita menghitung tinggi tiang bendera dulu. Langkah yang pertama harus dihitung dulu nilai X-nya. Nilai X itu dapat dicari dengan memperhatikan gambar 2. Kita perhatikan gambar 2 ya. Nah, X sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat.
Dimana akar 13 kuadrat itu 169 dikurangi 12 kuadrat 144 sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 sama dengan 5 meter. Jadi tinggi tiang bendera dapat diperoleh 5 meter ditambah 1,5 meter sama dengan 6,5 meter. Nah, 1,5 meter dari mana? Dari tinggi badan anak tadi. Tadi tingginya berapa? 150 cm. Kita jadikan meter. Jadi 1,5 seperti itu. Terima kasih. Semoga ilmu yang Ibu ajarkan pagi hari ini bermanfaat dan juga kalian bisa mengerjakan tugas berikutnya yakni LKPD. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jangan lupa dipahami lagi materinya. Kita tanyakan lagi jika tidak paham di Google Classroom. Terima kasih. Semangat belajar semuanya, jaga kesehatan. Ibu akhirnya pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.